Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Eka Rahma akan membahas materi yang pertama, yaitu dasar-dasar dan analisis lokasi kegiatan retail. Baik, yang pertama adalah pengertian retail. Retail adalah suatu kegiatan pemasaran produk berupa barang ataupun jasa yang dilakukan dengan cara menjual secara eceran atau satuan langsung kepada konsumen akhir dan tidak untuk dijual. Lalu selanjutnya adalah strategi retail. Strategi retail ini dibagi menjadi 3, yaitu 1, faktor pengelolaan, di mana faktor pengelolaan ini faktor yang dapat dikontrol di dalam bangunan seperti manajemen, keuangan, dan lainnya. Lalu yang kedua, faktor tapak. Faktor tapak ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik penataan bangunan dan sekitarnya. Ketiga adalah faktor lokasi. Faktor lokasi ini adalah faktor yang sangat penting, di mana faktor ini menentukan tata ruang dari suatu kegiatan ekonomi, seperti di mana letak dari suatu lokasi tersebut. Yaitu yang ketiga, metode analisis lokasi retail. Metode analisis lokasi retail ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, analog model. Dalam analog model ini menggunakan tingkat penjualan retail existing yang digunakan untuk memprediksi lokasi masa depan yang potensial. Nah, dalam pendekatan analog model ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu 1, area perdagangan sekarang ditentukan dengan teknik penandaan pelanggan, yang kedua, intensitas pelanggan, yang ketiga, dan karakteristik toko ditentukan dengan lokasi. Jadi lokasi ini sangat berperan bagi karakteristik toko tersebut. Nah, selanjutnya yang B itu ada gravity model. Nah, dalam gravity model ini digunakan untuk membatasi cara. Selanjutnya adalah gravity model. Nah, dalam gravity model ini membatasi area perdagangan dengan menentukan titik yang berbeda dari 2 wilayah. Nah, 2 wilayah atau 2 kota ya, dengan rumus DA sampai B adalah D dibagi 1 ditambah akar dari PB dibagi PA, di mana D merupakan jarak per mil antar 2 kota, PA adalah populasi kota A, PB populasi kota B, DA sampai B adalah jarak maksimal dihitung dalam mil dari kota yang dijalan sama dari kota A ke kota B. Lalu yang ketiga adalah multiple regression model. Nah, dalam model ini itu merupakan model yang perkembangan dari analog model, sehingga fungsi dari multiple regression model ini hampir sama dengan analog model. Model ini menentukan hubungan antar tingkat penjualan dan karakteristik tapak. Nah, dalam metode ini menginvestigasi hubungan yang lebih kompleks, fleksibel, dan dapat mengetes banyak variabel sekaligus. Itu merupakan kutipan dari Berheni pada tahun 1988. Selanjutnya yaitu ada confirmatory factor analysis, di mana penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan dalam suatu penelitian berupa survei. Skala ini umumnya ada pada kuesioner yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, maupun persepsi masyarakat mengenai sesuatu. Skala ini bertujuan untuk mengkonversi data kualitatif menjadi data kuantitatif. Yang terakhir itu ada pohon hierarki yang berisi faktor-faktor mengenai pemilihan dari suatu lokasi retail. Ada 4 faktor. Yang pertama, aksesibilitas, demografi, persaingan, dan pengelolaan. Yang pertama, aksesibilitas yang berisi posisi relatif lokasi, kemudahan mencapai lokasi, dan jarak antar pusat kegiatan. Yang kedua, itu ada faktor demografi. Faktor demografi ini dapat mempengaruhi pemilihan lokasi retail jika melihat dari populasi penduduk, kepadatan penduduk, maupun rata-rata pendapatan dari para penduduk itu sendiri. Yang ketiga, itu ada persaingan. Pesaing dapat mempengaruhi pemilihan lokasi jika melihat dari lokasi pesaing, jenis dan tingkat persaingan, dan kelengkapan fasilitas dibandingkan dengan pesaing. Yang keempat itu ada pengelolaan, di mana berisi harga produk,
kelengkapan produk dan promosi serta diskon dibandingkan dengan pesaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anggi Palupi akan menjelaskan mengenai analisis lokasi infrastruktur atau fasilitas. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian dan jenis dari fasilitas. Fasilitas adalah komponen kawasan yang fungsinya untuk melayani kehidupan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Fasilitas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fasilitas umum berupa prasarana seperti jalan, listrik, dan air. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam lingkungan pemukiman, misalnya rumah sakit, rekreasi, kebudayaan, tempat peribadatan, dan pendidikan. Dari pengertian tadi kita tahu bahwa fasilitas itu sangat menunjang keperluan kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, tujuan analisis lokasi infrastruktur atau fasilitas ini bertujuan untuk meminimumkan total biaya atau usaha penduduk untuk memperoleh pelayanan tersebut, sehingga mampu memaksimalkan aksesibilitas masyarakat. Namun, dalam menentukan lokasi fasilitas, banyak dijumpai berbagai masalah, terutama di negara berkembang. Seperti yang dijelaskan oleh Rostow tahun 1973, penetapan lokasi fasilitas umum di negara-negara berkembang dihadapkan pada 5 masalah. Yang pertama, belum berkembangnya sistem transportasi sehingga lokasi fasilitas umum sangat tergantung pada sarana pembangunan transportasi. Yang kedua yaitu pola integrasi lokasi sebagai fasilitas umum, yaitu fasilitas umum harus diintegrasikan sedemikian rupa sehingga pengembangan pola yang optimal suatu fasilitas umum tertentu menjadi sulit dilakukan. Yang ketiga, fungsi melayani atau menciptakan kebutuhan, yaitu apabila fasilitas umum yang akan ditempatkan tersebut dapat berguna melayani kebutuhan selain hanya menciptakan kebutuhan. Yang keempat, memperbaiki kesalahan sistem lokasi kolonial, karena pada masa kolonial fasilitas umum dikaitkan dengan kepentingan penjajah yang mempraktikkan tujuan dan kepentingan penguasa semata. Keadaan ini bertentangan dengan tujuan pembangunan negara berkembang, yaitu pemerataan fasilitas umum. Yang ketiga, pemerataan tingkat kesejahteraan. Penempatan fasilitas umum sering terlihat sebagai salah satu alternatif pemerataan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk memilih lokasi yang optimal sebagai layanan fasilitas perlu memperhatikan prinsip pemanfaatan sumber daya yang paling minimum seperti waktu, biaya, dan jangkauan layanan. Nah, metode yang digunakan yaitu LO. LO ini lokasi optimum. Yang dicari adalah wilayah dengan nilai yang paling minimum, yang paling strategis untuk menempatkan suatu lokasi. LO ini dicari dengan cara sigma atau penjumlahan dari D adalah jarak dikali dengan bobot lokasi yang dilayani. Nah, di sini ada contoh bagaimana sebuah fasilitas pendidikan diharapkan memberikan layanan kepada 5 lokasi yang berdekatan dengan jumlah konsumen sebanyak 340 orang. Teman-teman bisa buka PPT di slide ke-13 akan melihat tampilan seperti ini. Di sini terlihat bahwa jarak dari wilayah A ke B 5 km, B ke C 3 km, C ke D 2 km, D ke E 6 km, E ke A 10 km dengan bobot atau jumlah penduduk masing-masing wilayah A 100 orang, B 50 orang, C 40 orang, D 70 orang, dan E 80 orang. Di slide selanjutnya teman-teman akan melihat tabel seperti ini untuk menghitung LO. Sebelumnya kita akan menentukan terlebih dahulu jarak atau D. Jarak atau D itu ditentukan jarak dari tiap wilayah. Misal dari wilayah A, jarak wilayah A ke A 0 km memang ada di wilayah A. Jarak dari A ke B 5 km, jarak dari A ke C kita bisa lihat di sini, A ke C. Jarak dari A ke B 5 km. Sementara jarak dari B ke C 3 km. Untuk menentukan jarak A ke C kita akan menjumlahkan A, B, dan BC yaitu sebesar 8 km. Sehingga jarak dari A ke C 8 km. Begitupun seterusnya untuk menentukan jarak dari tiap-tiap wilayah. Selanjutnya untuk menghitung LO. LO diperoleh dengan cara mengalihkan D dikali W. Ini W-nya 100 dikali 0 ditambah 50 dikali 5 ditambah 40 dikali 8 ditambah 70 dikali 9 ditambah 80 dikali 10 menghasilkan angka 2000 untuk wilayah A. Untuk wilayah B, C, D, dan E penghitungannya sama. Dan dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa fasilitas pendidikan sebaiknya didirikan di wilayah D karena nilainya paling minimum yaitu sebesar 1660. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara meminimumkan jarak, yaitu digunakan analisis P-median. Model P-median ini digunakan untuk menentukan lokasi fasilitas pelayanan agar tingkat fasilitas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas dan pusat kepada penduduk yang tersebar secara tidak merata itu menjadi optimal. Dasar metode P-median ada 3. Yang pertama, pelayanan diberikan oleh simpul-simpul pelayanan. Yang kedua, heterogenitas wilayah ditunjukkan oleh adanya simpul-simpul dan jarak antar simpul. Yang ketiga, biaya transportasi itu adalah fungsi dari bobot simpul dan jarak. Selanjutnya ada beberapa pengertian tentang aksesibilitas. Yang pertama itu ada jarak rata-rata. Jarak rata-rata adalah total jarak penduduk dari fasilitas terdekatnya adalah minimum. Selanjutnya ada jarak minimal. Jarak minimal adalah jarak terjauh penduduk dari fasilitas terdekatnya adalah minimum. Yang selanjutnya ada pembebanan sama. Pembebanan sama itu artinya jumlah penduduk di wilayah yang berdekatan dengan setiap fasilitas itu jumlahnya kurang lebih sama. Selanjutnya ada ambang batas. Ambang batas adalah jumlah penduduk di suatu wilayah yang berdekatan di sekitar setiap fasilitas itu jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu. Yang selanjutnya itu batas kapasitas. Batas kapasitas adalah jumlah penduduk di suatu wilayah yang berdekatan di setiap fasilitas itu jumlahnya tidak lebih besar dari suatu jumlah tertentu. Yang selanjutnya itu ada penentuan faktor-faktor yang dianalisis. Dalam P-median ada 2 faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, faktor jarak simpul dan yang kedua, faktor bobot tiap simpul. Faktor jarak simpul dan faktor bobot tiap simpul ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, masalah yang diselidiki, yang kedua, kelengkapan data yang diperoleh, dan yang ketiga, pertimbangan yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki. Contohnya, kebijakan dari tiap-tiap pusat pelayanan yang dimiliki atau yang sudah ada. Faktor jarak. Faktor jarak itu ada 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut ini adalah posisi suatu wilayah yang ditunjukkan oleh sistem jaringan konvensional, yang ditunjukkan oleh garis lintang dan garis bujur astronomis atau oleh sistem koordinat lainnya. Sedangkan lokasi relatif itu adalah posisi yang dinyatakan oleh jarak salah satu faktor lainnya. Lalu ada faktor bobot. Faktor bobot ini maksudnya adalah pengukuran massa di suatu simpul itu tergantung pada masalah yang diselidiki. Bobot di sini maksudnya itu bisa berbentuk jumlah penduduk di suatu wilayah, jumlah pendapatan di suatu wilayah, atau jumlah komoditi pertanian di suatu wilayah. Selanjutnya yaitu studi kasus berupa pemilihan lokasi retail modern di Kota Kendari. Diambil dari Jurnal Proceeding Seminar Nasional Geografi UMS tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu dalam pemilihan lokasi retail modern di Kota Kendari. Metode yang digunakan yaitu analisis faktor, dan hasil yang diperoleh yaitu ada 3 faktor yang menjadi penentu pemilihan lokasi retail di Kota Kendari. Yang pertama ada demografi, faktor demografi, faktor sosioekonomi, dan faktor psikografis. Yang pertama itu ada faktor demografi berupa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang menjadi pertimbangan pendirian lokasi retail modern di Kota Kendari. Hal ini dibuktikan bahwa ada beberapa kecamatan di Kota Kendari yang menjadi titik terbanyak berdirinya retail modern. Hasil analisis faktor demografi ini dapat terlihat dari letak retail modern yang dominan berada pada pemukiman padat penduduk. Yang kedua yaitu faktor sosioekonomi. Faktor yang terdapat dalam sosioekonomi ini berupa daya beli masyarakat terkait dengan pendapatan dan konsumsi yang tinggi. Yang ketiga yaitu psikografis, berupa pola hidup modern dari masyarakat yang sangat adaptif dan responsif terhadap dari adanya retail modern ini.
masyarakat kota Kendari lebih cenderung untuk berbelanja di tempat yang menyediakan barang-barang dengan merek yang mereka inginkan. Nah, dari ketiga faktor yang menentukan pemilihan lokasi ini, faktor pertama yaitu demografi dan sosioekonomi. Ini jika melihat dari pohon hierarki sebelumnya, faktor yang pertama dan yang kedua itu termasuk dalam faktor demografi di dalam pohon hierarki, sedangkan faktor yang terakhir yaitu psikografis itu termasuk ke dalam faktor pengelolaan dalam pohon hierarki. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.